good time to see all this then. Yeah, I know. They might not have the aircraft on it. Yeah. Gemuruh mesin turbin gas yang berat terdengar bersahutan dengan pekikan burung laut, menandai momen bersejarah yang telah dinantikan selama berpuluh-puluh tahun oleh bangsa Indonesia. Di Cakrawala, kapal induk Giuseppe Garibaldi, yang kini resmi menjadi bagian dari kekuatan kedaulatan laut Republik Indonesia, bergerak megah menuju pelabuhan Tanjung Priok dengan pengawalan ketat dari gugus tugas tempur TNI Angkatan Laut. Kehadiran kapal ini bukan sekadar penambahan alutsista biasa, melainkan simbol kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang dominan di kawasan Asia Tenggara dan dunia internasional. Antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak fajar menyingsing di mana ribuan warga berkumpul di sepanjang pesisir untuk menyaksikan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Indonesia. Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan keberhasilan proses akuisisi dan transfer teknologi dari Italia, yang memungkinkan kapal raksasa ini bersandar di dermaga dalam negeri sebelum puncak peringatan Hari Ulang Tahun TNI pada Oktober mendatang. Kehadiran kapal induk ini menjawab keraguan publik selama bertahun-tahun mengenai kemampuan Indonesia dalam mengelola aset strategis kelas berat yang memiliki kompleksitas teknologi tinggi serta kebutuhan logistik yang luar biasa besar. Kapal induk Giuseppe Garibaldi memiliki spesifikasi yang sangat mengesankan dengan panjang mencapai lebih dari 180 meter dan kemampuan untuk mengangkut berbagai jenis pesawat tempur serta helikopter multifungsi. Sebagai kapal induk pertama yang dimiliki oleh Indonesia, kapal ini dirancang untuk menjadi pusat komando bergerak di tengah samudra yang mampu memproyeksikan kekuatan udara ke titik-titik terjauh di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Keberadaan dek penerbangan yang luas di atas air memberikan fleksibilitas luar biasa bagi TNI Angkatan Laut untuk menjalankan berbagai misi, mulai dari patroli keamanan wilayah perbatasan, penegakan hukum di laut, hingga operasi bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana alam berskala besar. Menteri Pertahanan dalam pidato sambutannya menekankan bahwa kedatangan kapal ini adalah hasil dari diplomasi pertahanan yang sangat panjang dan teliti antara Jakarta dan Roma. Proses hibah dan modifikasi yang dilakukan memastikan bahwa kapal ini tetap relevan dengan kebutuhan operasional di perairan tropis Indonesia yang unik. Tidak hanya berfungsi sebagai alat perang, kapal induk ini juga diproyeksikan sebagai platform pelatihan bagi generasi baru penerbang angkatan laut dan teknisi kapal yang akan menguasai teknologi maritim mutakhir. Hal ini sejalan dengan visi poros maritim dunia yang terus didorong oleh pemerintah guna memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penonton di wilayah lautnya sendiri. Secara teknis, Giuseppe Garibaldi dilengkapi dengan sistem radar canggih dan kemampuan peperangan elektronik yang mampu mendeteksi ancaman dari jarak yang sangat jauh. Kemampuannya untuk meluncurkan pesawat dengan sistem lepas landas, vertikal atau jarak pendek menjadikannya sangat ideal untuk topografi kepulauan Indonesia yang luas. Di dalam lambungnya yang masif, kapal ini menyimpan fasilitas perawatan medis setingkat rumah sakit tipe B, gudang logistik yang mampu menopang ribuan personel dalam waktu lama, serta pusat komunikasi satelit yang terintegrasi langsung dengan markas besar di Jakarta. Kapal ini benar-benar merupakan kota terapung yang siap sedia menjaga setiap jengkal kedaulatan bangsa dari gangguan pihak asing. Tantangan ke depan tentu tidaklah ringan karena pengoperasian kapal induk membutuhkan biaya perawatan dan operasional yang sangat besar, serta manajemen sumber daya manusia yang mumpuni. Namun, pemerintah telah menyiapkan strategi jangka panjang melalui keterlibatan industri pertahanan dalam negeri, seperti PT PAL, untuk melakukan pemeliharaan dan modifikasi lanjutan. Dengan demikian, transfer pengetahuan tidak hanya berhenti pada penggunaan alat saja, melainkan juga pada kemampuan bangsa untuk merawat dan mengembangkan teknologi serupa di masa depan.
Kehadiran kapal ini diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan industri galangan kapal nasional, agar mampu memproduksi kapal-kapal pendukung dengan tonnase besar di tahun-tahun mendatang. Negara-negara tetangga di kawasan Asia Pasifik turut memantau dengan seksama langkah strategis ini, sebagai sinyal bahwa Indonesia sangat serius dalam memperkuat postur pertahanannya. Meskipun menekankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, kepemilikan kapal induk memberikan daya tawar diplomatik yang jauh lebih kuat bagi Indonesia dalam meja perundingan internasional, terutama terkait isu-isu sengketa wilayah laut. Kekuatan militer yang kredibel dianggap sebagai instrumen penting untuk menciptakan perdamaian yang stabil, di mana kekuatan besar lainnya akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia. Momen kapal ini menyentuh dermaga dan menurunkan jembatan penghubungnya menjadi puncak emosi bagi banyak purnawirawan dan prajurit aktif yang hadir. Isak tangis haru terlihat di wajah para pelaut tua yang selama ini hanya bisa memimpikan Indonesia memiliki armada sebesar ini. Dengan bendera merah putih yang berkibar gagah di tiang tertinggi kapal, Giuseppe Garibaldi kini telah berganti identitas dan memulai babak baru dalam sejarah pengabdiannya. Bangsa Indonesia hari ini bukan hanya menyambut sebuah kapal besi berukuran raksasa, melainkan menyambut era baru di mana laut kembali menjadi halaman depan sekaligus benteng terkuat bagi kemakmuran dan keamanan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kehadiran kapal induk terbesar pertama ini juga membuka peluang bagi kolaborasi latihan militer bersama dengan negara-negara mitra secara lebih setara. Indonesia kini memiliki kemampuan untuk mengirimkan gugus tugas laut yang lengkap ke perairan internasional, memberikan kontribusi nyata dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fleksibilitas operasional yang ditawarkan oleh kapal induk ini memungkinkan TNI untuk merespons krisis dimanapun di wilayah Nusantara dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ini adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan dirasakan oleh anak cucu bangsa dalam menjaga kekayaan sumber daya alam laut yang sangat melimpah. Seiring dengan matahari yang mulai meninggi, kapal induk Giuseppe Garibaldi berdiri tegak di pelabuhan sebagai monumen hidup dari ambisi besar sebuah bangsa maritim. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Indonesia akan memaksimalkan potensi raksasa laut ini dalam menjaga stabilitas kawasan. Harapan besar digantungkan pada pundak para awak kapal yang akan bertugas, membawa misi suci menjaga kedaulatan di bawah semboyan Jales Veva Jaya Mahe. Hari ini, sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa Indonesia telah melangkah lebih jauh, membuktikan kepada dunia bahwa sang raksasa Katulistiwa telah benar-benar bangun dan siap mengarungi samudra masa depan dengan penuh percaya diri.